Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Dr. Ari Pujiastuti, Wijaiswara, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Pak Yamin. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Sehat-sehat Pak? Mudah-mudahan, amin, sehat. Mudah-mudahan Bunda juga saya jumpai dalam kondisi sehat walafiat. Bunda, nggih. Alhamdulillah, amin. Jadi begini Bunda, kaitannya dengan proses PPG yang sedang kami jalani, bahwa kami mendapatkan tugas untuk wawancara dengan pakar. Nah, Bunda dalam hal ini saya pilih sebagai salah satu narasumber sebagai di unsur pakar yang akan memberikan kita masukan, memberikan kita kajian-kajian yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kami alami. Bunda, saya telah mengidentifikasi sebuah permasalahan di sekolah saya bahwa terjadinya rendahnya minat belajar peserta didik, rendahnya minat belajar peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, yang ingin saya coba tanyakan ke Bunda yang pertama, bagaimana sih menurut Bunda urgensi dari permasalahan tersebut? Minat ya, minat belajar. Nah, kalau di sekolahnya Pak Yamin sudah dilakukan belum tentang diagnostik ya, asesmen diagnostik. Jadi mengetahui sejak awal tentang kesiapan murid belajar, salah satunya minat. Pernah dilakukan belum, Pak? Kalau pernah belum Bunda, namun di tahun ini akan baru dimulai Bunda karena sekolah kami masuk di sekolah penggerak angkatan 2 yang memang diwajibkan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi kami baru akan mulai melakukan asesmen diagnostik Bunda ya. Itu mulai tahun ini. Tapi tahun-tahun sebelumnya memang kami belum pernah melakukan Bunda. Begitu. Ya, karena memang untuk belajar itu kan memang kita harus melihat diferensiasi siswa ya. Salah satunya dengan kesiapan belajarnya, kemudian dengan minat belajarnya maupun profil belajar siswa. Jadi ada 3 hal yang harus dilihat. Nah, minat itu menjadi salah satu yang memang harus kita ketahui karena minat itu ikut mempengaruhi gitu. Apakah siswa itu bisa belajar dengan baik, apakah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan atau tidak. Karena kalau kita tidak melihat minatnya, maka kita mengajarnya ya seperti orang yang saya hanya memenuhi kewajiban saya mengajar gitu, udah selesai gitu, tanpa memperhatikan bahwa siswa memerlukan berbagai kebutuhan. Nah, itu. Berarti Bunda sangat sepakat ya bahwa permasalahan minat ini sangat urgent sekali Bunda ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya, sangat sepakat. Oke. Nah, di kajian Bunda dan pengalaman yang Bunda pernah ini, barangkali bisa Bunda jabarkan seperti apa sih minat yang ada yang dapat mempengaruhi minat anak dalam belajar itu seperti apa sih Bunda? Baik, untuk minat itu sebenarnya kan bisa dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama situasional dan yang kedua yaitu individu. Situasional di sini maksudnya adalah ketika dia berminat itu dipengaruhi oleh cara guru mengajar. Misalkan gurunya mengajar dengan sangat antusias, dengan metode yang menarik, dengan media-media yang sangat menarik dia untuk belajar. Nah, itu berarti situasional. Dia akhirnya senang belajar mata pelajaran tersebut hanya karena melihat cara guru mengajar yang sangat menarik perhatian dia. Pembelajaran jadi menyenangkan. Itu yang dimaksud dengan minat yang situasional. Tetapi yang kedua itu ada minat yang sifatnya individu. Individu ini lebih mengarah ke kegemaran atau hobi atau area yang sifatnya spesifik ya, karena individu misalkan ada anak yang suka menyanyi, ada anak yang suka menggambar, ada anak yang suka bercerita. Jadi ketika guru itu mengajarkan pembelajaran dengan menggunakan
sesuai dengan minat dia, ternyata gurunya kok ngajak bernyanyi, ya misalkan seperti itu. Wah, ini sesuai dengan minat saya ini. Nah, itu dia akan senang gitu, akan senang dengan pelajaran tersebut karena secara individu sesuai dengan kegemaran dia. Nah, jadi ketika Bapak Ibu guru misalkan mengajar, itu yang sebenarnya lebih diperhatikan itu yang situasional. Kenapa? Karena kalau individu kan kita harus mengakomodasi beragam kegemaran ya gitu. Tetapi kalau yang situasional itu bisa diupayakan oleh guru bagaimana caranya supaya mengajar itu menjadi menyenangkan. Nah, caranya juga harus perlu diciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian mengakomodasi perbedaan minat. Kemudian komunikasikan manfaatnya gitu, manfaat. Kenapa sih kita harus belajar ini? Manfaatnya buat dia apa gitu. Kemudian juga perlu di sini untuk kita paham bahwa siswa kita memang ada berbagai macam sehingga kita perlu menetapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya tadi. Itu, Pak. Baik, ada minat situasional Bunda ya, ada minat individual Bunda. Nah, PR kita yang terbesar tuh sepertinya di minat situasional Bunda ya, sebagai seorang guru. Betul. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang inovatif, yang tentu saja menyenangkan bagi peserta didik kita yang kemudian minatnya akan tumbuh dengan sendirinya di dalam kelas untuk belajar. Betul. Nah, Bunda, jika kita berbicara minat individual Bunda ya, di sini barangkali Bunda ya, titik masuknya asesmen diagnostik itu Bunda ya. Adanya dilakukan pemetaan itu Bunda. Mohon penjelasannya Bunda di bagian sini. Oke, jadi pemetaan itu ada berbagai macam. Bisa pemetaan yang tentang minat, bisa juga pemetaan gaya belajarnya. Kalau gaya belajar lebih ke profil, apakah siswa kita auditori, apakah siswa kita visual. Jadi auditori itu lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan. Visual itu dia lebih mudah belajar dengan cara melihat karena lebih dominan mata. Kemudian apakah dia lebih suka bergerak, kinestetik. Nah, ini sebenarnya mengarah juga pada pembelajaran yang sudah diajarkan di program guru penggerak, yaitu diferensiasi. Ada 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ini sebenarnya akan mengakomodasi minat dan gaya belajar tadi. Misalkan diferensiasi konten, itu kontennya yang bervariasi. Konten bervariasi ini berarti misalkan kita mengajak anak untuk coba kamu membuat sebuah karangan gitu ya tentang transportasi bebas, itu transportasi apa yang mau dia tulis. Tetapi kompetensi yang dipilih tetap sama, yaitu menulis sebuah karangan atau membuat sebuah tulisan tentang alat transportasi. Nah, ketika anak yang kebetulan dia pernah naik alat kereta api, dia akan cerita tentang bagaimana naik kereta api. Kalau pesawat, dia akan cerita bagaimana pesawat. Itu namanya diferensiasi konten. Lebih ke pengalaman belajar dia ketika melakukan aktivitas tersebut, yaitu tentang alat transportasi. Sedangkan diferensiasi proses itu lebih kepada kecenderungan yang tadi, visualkah atau auditori atau kinestetik. Misalkan proses diferensiasi proses itu prosesnya yang bervariasi. Prosesnya bervariasi artinya anak yang auditori dia akan lebih suka mendengarkan. Mungkin dia menggunakan melihat TV atau mendengarkan radio, atau dia wawancara sehingga dia mendengarkan sumber yang lain tentang alat transportasi. Tetapi untuk anak yang visual, dia mungkin lebih suka melihat video atau dia lebih suka membaca di perpustakaan karena dia cenderung melihat, sehingga dia belajar alat transportasi dengan menggunakan buku atau melihat video. Tetapi anak kinestetik mungkin dia lebih suka jalan-jalan. Saya mau keluar lah, di pinggir jalan saya bisa melihat berbagai macam alat transportasi. Artinya perbedaan tadi, perbedaan gaya belajar itu akan mempengaruhi anak ketika belajar atau mencari sumber belajar. Nah, itu diferensiasi proses. Sedangkan diferensiasi produk lebih mengakomodasi minat belajar murid. Jadi misalkan diferensiasi produk tuh buatlah karya tentang alat transportasi. Namanya karya itu bebas. Seperti halnya di guru penggerak bebas membuat video. Ini anak yang minat, saya lebih suka nyanyi, saya mau nyanyi aja deh tentang alat transportasi, saya akan membuat lagu atau saya akan menggubah lagu gitu.
anak yang suka menulis, saya akan menulis saja tentang alat transportasi. Anak yang suka menggambar, saya akan menggambar tentang alat transportasi. Anak yang suka seni yang membuat karya 3 dimensi, saya akan membuat alat transportasi dari benda bekas, misalkan seperti itu. Artinya strategi diferensiasi proses konten maupun produk itu bisa mengakomodasi yang namanya gaya belajar maupun minat belajar siswa. Contohnya seperti itu, Pak. Sip, mantap Bunda. Penjelasannya sangat luar biasa sekali, Bunda. Kaitannya dengan minat individual ini terlihat sekali kepakarannya Bunda di sini. Mudah-mudahan yang sebentar ini agak sedikit mencerahkan itu, karena kan sebenarnya kita mengulang ya apa yang pernah dipelajari ya sama guru penggerak kita gitu ya. Cuma mungkin jarang yang menggunakan contoh gitu. Iya. Tapi kayaknya memang Bunda sebelum kita ke arah yang memang menggali minat, gaya belajar di level ini untuk meningkatkan minat belajar siswa ini sepertinya memang minat situasional ini yang memang harus dikedepankan oleh guru. Bunda Anggi? Iya, betul. Bagaimana Bunda melihatnya? Iya benar, karena untuk yang situasional ini sebenarnya yang bisa diciptakan dari kan kelas itu adalah daerah kekuasaannya guru gitu ibaratnya. Jadi mau dibawa kemana kelas itu tergantung guru itu. Nah berarti bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana menciptakan pembelajaran yang anak-anak itu jadi tertarik dan berminat untuk belajar mata pelajaran yang kita berikan atau materi yang kita berikan, itu sangat tergantung pada kepiawaian guru dalam meracik gitu ya, meracik materi, meracik media, meracik metode disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Karena kalau yang sifatnya individu itu memang agak susah diubah, namanya anak suka kecenderungan kegemaran itu biasanya ya sudah kegemaran itu. Kita hanya bisa mengakomodasi di poin-poin misalkan seperti tadi di produk gitu ya, di diferensiasi produk itu mengakomodasi minat yang individu. Tetapi bagaimana minat situasional itu diciptakan oleh guru itu adalah kebutuhan utama yang harus dipelajari dan dipersiapkan oleh guru. Ya, harus banyak-banyak baca tentang model pembelajaran, harus banyak belajar tentang media pembelajaran, baik yang sifatnya offline maupun online gitu ya. Karena sekarang kan sudah banyak sekali yang online yang sifatnya aplikasi gitu. Ya, intinya itu sebabnya kenapa guru nggak boleh berhenti belajar ya, tidak hanya muridnya yang terus belajar. Ya, artinya begini Bunda, artinya begini. Ketika terjadi masalah rendahnya minat siswa dalam belajar di dalam kelas, kita sebenarnya bisa mengeksplorasi salah satu penyebabnya itu adalah rendahnya penguasaan guru terhadap strategi pembelajaran yang inovatif, Bunda. Apakah Bunda sepakat dengan hal tersebut? Iya sepakat. Salah satunya itu. Walaupun banyak faktor ya, tetapi salah satu faktornya itu bisa dikatakan seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengeksplorasi penyebab masalah yang lain, barangkali rendahnya pemanfaatan media, pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran. Bunda sepakat dengan itu ya? Iya, boleh, bisa. Baik Bunda, dengan waktu yang sangat singkat ini mudah-mudahan bisa merepresentasikan dari tugas wawancara saya di dalam PPG ini tentang masalah yang diidentifikasi, yaitu rendahnya minat belajar siswa dalam KBM dan eksplorasi penyebab masalahnya di mana rendahnya penguasaan guru terhadap strategi dan model-model pembelajaran inovatif dan rendahnya pemanfaatan TIK maupun media dalam pembelajaran. Bersama saya hari ini Bunda Dr. Ari Pujiastuti. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu peserta PPG, Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Bunda Ari, mohon barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan kami di peserta PPG dalam jabatan 2022 di Universitas Mataram. Silahkan Bunda Ari, closing statement. Oke, terima kasih Pak Yamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat Bapak Ibu sudah menjadi peserta PPG di Universitas Negeri Mataram di tahun 2022. Semoga lancar semuanya, sehat ya, karena penting ya sehat ya. Kalau sehat kita bisa belajar, kalau sakit kita jadi terganggu gitu ya. Mudah-mudahan sehat, lancar dan bisa lulus semuanya dengan nilai yang sangat-sangat memuaskan. Semangat terus untuk menyelesaikan PPG-nya. Baik,
Terima kasih Bunda Dr. Ari Pujiastuti, Widaiswara, Balai Sama-sama Besar Pak Guru Yamin. Penggerak Provinsi Jawa Timur, sudah bersedia berkenan menjadi salah satu narasumber kami dalam wawancara dengan pakar kaitan dengan permasalahan-permasalahan di dalam kelas, dalam pembelajaran yang kami alami. Sekali lagi Bunda, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa Sama-sama, mengganggu Pak. lagi di lain kesempatan Bunda. Iya, silakan, asalkan waktunya tepat aja, silakan. Siap Bunda. Terima kasih Bunda nggih. Kita akhiri Bunda. Ya, Mari kita sama-sama tutup Pak. Ya. dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bunda. Terima kasih. Iya.